Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 6 April 2022 sampai dengan besok tanggal 7 April 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua. Bagian pertama tadi saya sudah bahas 8 saham. Yang bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham. Pada saat saya bahas ini masih jamnya jam 1 lebih 16 ya. Jadi waktu masih sesi 1 break ya, bukan penutupan ya. Jadi tujuannya saya bahas waktu sesi 1 break supaya kalau yang sudah saya bahas itu dia masih bagus uptrendnya atau dia rebound, Anda ada kesempatan beli sebelum marketnya tutup kalau dia masih bagus di atas garis-garis yang sudah saya sebutkan seperti itu ya. Jadi saya langsung bawa saja ke materinya. Yang pertama adalah untuk Indi ya, Indika Energi ya. Jadi kalau kita lihat di ini saya lihat di aplikasi RTI Bisnis ya. Dia terakhir bagi dividen tahun 2020 kalau salah ya. Jadi 2021 ini masih belum ya, seperti itu ya. Untuk yang 2021 dan untuk rapat umum pemegang sahamnya itu 22 April seperti itu ya. Jadi bisa aja ini sentimen menjelang RUPS ya, menjelang pembagian dividen dia naik atau juga sektornya ya. Memang batubara dia lagi naik lagi ya seperti itu ya. Nah di sini yang penting adalah garis-garisnya sudah pernah saya sebutkan ya, ini buy and weakness-nya ketika dia naik tinggi ya. Jadi saya sebutkan buy and weakness ada di dua area 2550 dan 2250. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2550 kita barusan buy. Belum ya, kita tunggu di area berikutnya lagi di bawahnya di 2250 ya. Di sini sudah dikasih. Memang dalam jalannya, oh Pak Sunar sudah saya buy, kemudian ini kena stop loss Pak Sunar. Ya kalau dia berhasil naik lagi silakan buyback kembali ya seperti itu ya. Stop loss-nya tinggal acuannya pakai swing low yang terdekatnya seperti itu ya. Nah, biasanya saya sudah sering sebutkan juga ya. Kalau trading itu kadang-kadang nggak selalu kita pertama kali kita trade, oh pasti untung. Enggak ya, kadang-kadang pertama kali gagal seperti itu. Saya pernah trading satu saham ya, ini saya sebutkan lagi ya. Jadi maaf aja kalau yang sudah sering mendengarkan ya. Misalnya trading suatu saham ya. Yang pertama Anda berhasil, kedua, ketiga belum tentu Anda berhasil ya. Bisa saja kena stop loss seperti itu ya. Tapi kalau keempat, kalau dia berhasil naik lagi rebound dan sudah konfirmasi uptrendnya sudah mulai bagus, Anda belinya bertahap ya. Nanti yang kelima, keenam otomatis profit ya seperti itu ya. Jadi tinggal ditambah aja, belinya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Itu saran saya sih seperti itu. Dan sejauh ini untuk Indi dia masih cukup bagus ya. Kalau yang mengikuti garis saya ya 2550 ya, trading stopnya seperti itu ya. Kalau dari bawah. Nah di sini kalau misalnya mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Boleh aja tapi pasang stop loss-nya pakai acuan di 2600 ya. Low-nya hari ini kan di 2620 low-nya hari ini kan di 2500 ya. Jadi acuan stop loss-nya di 2500 saja kalau mau spekulasi buy sekarang ya. Jadi buy-nya bertambah aja, naik lagi ke atas 2670 boleh tambah lagi atau average up, target price-nya sekitar 2980 ya. Ini sebelumnya sudah saya gambarkan, sudah tercapai bahkan melewati ya seperti itu ya. Di sini kalau di atas 2670 ya diatur sendiri aja, mungkin setiap kelipatan Rp20 atau setiap kelipatan Rp100 terserah ya seperti itu ya. Anda boleh tambah lagi atau average up. Jadi nggak ada acuan yang pasti. Pokoknya di sini saya sudah gambarkan resisten terdekatnya ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2670 silakan buy lagi atau tambah lagi, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Kalau misalnya masih takut ya tunggu aja buy weakness di area sekitar ini ya 2250. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2250 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 2250 ya. Ini saya gambarkan di sini. Tapi kalau dia misalnya turun, kalau dia berhasil belum berhasil rebound atau belum berhasil mantul ya dia akan kecenderungan turun lagi. Jadi masih resiko, jangan memaksakan diri sendiri ya. Buy-nya bertahap aja. Sejauh ini dia masih cukup bagus ya, masih berjuang naik ke atas 2670. Buy-nya bertahap aja ya, kalau belum punya naik ke atas 2670 buy. Jadi jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya EMPK. Jadi ngikutin cara saya, ini sudah saya gambarkan ya, lumayan ya. Ini seingat saya awal mula menyebut itu dari bawah ini ya, dari sebelum pattern double bottom ini terbentuk ya, saya sudah sebutkan ya, 1865 ke atas buy. Kalau yang belum punya takut buy all weakness ya tunggu di 1865. Tapi ternyata nggak dikasih Pak Sunar. Ya kan saya kan sudah sebutkan sering banget ya. Strategi di saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher. Kalau dia misalnya koreksi pullback, dia berhasil rebound kita buy, atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher kalau dia break dari resisten terdekatnya ya, breakout ke atas seperti itu ya. Ini saya sudah sebutkan, saya terakhir sebutkan di 2320, tapi berhubung dia higher high maka saya naikkan buy weakness di 2550 ya. Jadi di dua area ini ya,
2550 dan 2320. Kalau turun di bawahnya 2320 jangan buy on weakness lagi ya, ada kemungkinan dia bisa testing lagi area 2100 dan bahkan bisa sampai di bawahnya lagi ya. Nah, jadi maksimum buy on weakness di 2320. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound, jadi sebelum penutupan ya. Kita lihat, kalau sebelumnya koreksi ternyata sebelum penutupan dia berhasil rebound Pak Sunar. Volumenya lumayan, ini konfirmasinya ya. Nah, di sana kesempatan kita mulai buy. Tapi kalau kita lihat di sini memang volumenya nggak dibandingkan sebelumnya ya. Kadang-kadang dia pernah spike di sini ya, naik tinggi ya, tapi dia masih sideways ya. Tapi dia biasanya saya fokusnya bukan di volumenya, saya fokusnya di price actionnya ya. Jadi kalau naik lagi boleh tambah lagi atau average up. Ini target price dekatnya 2960. Kalau misalnya ini Pak Sunar 2960 dia berhasil naik lagi, kira-kira target price-nya di mana ya? Kalau kita mundur ke belakang jauh ya, wah ini all time high Pak Sunar, masih bisa naik lagi nggak? Bisa. Kalau misalnya mau tahu target price-nya bisa digambarkan pakai Fibonacci extension ya. Jadi kalau ingin tahu mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, bisa nonton, ada 3 video ya. Linknya ada di video description di bawah ini ya. Jadi coba kita gambarkan Pak Sunar itu kalau breakout kira-kira di mana targetnya ya. Kalau breakout all time high 2960 saya tariknya 3 garis ya. Dari yang pertama di sini, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Kan kalau dia breakout ke atas 2960 target price dekatnya dia akan menguji istilahnya resisten minornya di sini ya, 3060-an ya. Kalau dia berhasil breakout lagi maka dia masih memungkinkan ke 3400. Itu target Fibonacci extension 161,8% ya, kurang lebih sekitar 3300 lah ya. Ini saya gambarkan agak ke bawah ya, atau 3400 lah, tapi 3300 saja lebih realistis ya. Itu target price-nya. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 2960 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi baiknya bertahap aja, boleh pakai acuan setiap kelipatan Rp20 atau Rp50 atau Rp100 ya, terserah Anda ya, seperti itu ya. Jadi di sini garisnya sudah saya berikan. Kalau mau buy high sell higher atau buy sekarang boleh, tapi pasang stop loss-nya di memang agak dekat ya. Kalau 2800 mungkin terlalu dekat ya, 2800 mungkin bisa pasang di 2700 atau di low-nya di sini ya. 2700 ya low-nya ya. Jadi kalau selama dia bertahan di atas 2700 sebenarnya masih ada harapan untuk MMTK ya. Ini masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Masih bisa. Kalau mau buy high sell higher sekarang boleh, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu. Karena prinsip saya adalah selama uptrendnya masih bagus, dia breakout resistance, dia akan berusaha untuk membentuk resistance lagi di atasnya lagi, lebih tinggi lagi ya. Jadi misalnya ada buy sekarang ya, buy high sell higher. Kalau misalnya turun, ya bukan berarti saya menyesatkan, enggak ya. Wah itu Pak Sunar sesat itu, masa disuruh buy di pucuk ya. Tapi kalau uptrendnya masih bagus ya kenapa enggak ya, kita bisa buy high sell higher seperti itu ya. Jadi seperti sebelumnya di sini ya, ini 2550 kan. Kalau kita lihat mundur ke belakang, ini masih ada targetnya, masih bisa ke 2800 dan 2960. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas ya kita boleh buy lagi atau buy up atau average up. Kalau yang belum punya boleh buy lagi ya, seperti itu, tambah lagi ya, seperti itu. Kalau misalnya takut ya tunggu aja di area buy weakness di 2550 atau 2320. Jadi kalau dia misalnya pullback turun, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Jadi kalau koreksi langsung, bukan berarti langsung hajar buy gitu ya. Kalau koreksi di 2550 enggak, kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya, seperti itu ya. Banyak bertahap aja, boleh setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi ya. Kebanyakan ada yang tanya, Pak Sunar banyak bertahap itu seperti apa ya, tergantung risiko profil masing-masing. Bisa kelipatan 50 misalnya ya, Anda setiap 10%. Contohnya untuk MTK misalnya, Anda mau beli maksimum 10 juta semuanya ya, Anda beli dulu, uptrendnya masih bagus, Anda bisa mulai langsung dari 25% beli sekarang atau 10% kalau misalnya takut kena resisten ya. Ini Pak Sunar, jangan-jangan gagal resistennya dia turun ya. Ya memang benar, kalau resistennya gagal bertahan di atasnya ya dia akan turun ya, kemungkinan koreksi ya di area paling yang sudah saya sebutkan 2550. Jadi belinya bertahap aja. Kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Boleh pakai hold, pakai stop loss ya, atau trade stop ya, atau jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau misalnya gagal dia jual dulu, kalau dia berhasil rebound lagi atau naik lagi, mantul lagi istilahnya ya, boleh buyback ya. Strateginya seperti itu. Kalau dia naik lagi, naik ke atas 2960 mau tambah lagi, boleh tambah lagi. Kalau sebelumnya pakai acuan 10% ya tambah lagi ya 10% ya. Sesuai ya, seperti itu ya. Kalau sebelumnya 25% ya boleh tambah lagi 25% ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk EMTK. Berikutnya untuk NATO. Jadi NATO bagaimana Mas Sunar? Untuk NATO sudah saya sebutkan ya, area paling atas ya 695. Jadi sebelumnya memang ekor panjang ke atas ya, saya sudah sebutkan ya. Memang ekor panjang ke atas itu apalagi inverted hammer ya, seperti ini ya. Ada potensial dia balik arah, tapi kita nggak selalu pasti ya, seperti itu. Jadi jangan sampai candlestick pattern atau chart pattern itu menjadikan tembok yang menghalangi kita untuk
profit lebih tinggi lagi. Karena contohnya sebelumnya di sini ekornya panjang semua di atasnya, tapi dia masih bisa breakout lagi, higher high lagi ya, seperti itu ya. Ya memang kalau fluktuasinya tinggi gini ya, solusinya stop lossnya agak diperlebar ya, makanya saya kasihkan 695 ya. Jadi selama bertahan di atas 695 masih cukup bagus. Kalau dia naik lagi ke atas 715 boleh tambah lagi. Kemudian kalau di sini ada checkpointnya 730 ya, kalau naik ke atas 730 boleh tambah lagi, atau average up target price dekatnya di 750 dan 780. Jadi untuk NATO ini masih cukup bagus lah ya, apalagi stokastiknya mengarah ke atas setelah dia golden cross. Pembelian asing juga lumayan naik ke atas ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja lancar ya, kurang lebih seperti itu untuk NATO. Berikutnya untuk bumi. Bumi hari ini breakout ya. Sebenarnya untuk bumi ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, kalau misalnya ikut ya. Paling cepat tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 63 ya, atau paling istilahnya kalau mau spekulasi tangkap pisau jatuh ya mulai dari 58 lah ya. Naik ke atas 58 baik, naik ke atas 61 tambah lagi, naik ke atas 63 tambah lagi. Jadi garis-garisnya ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi jangan salah paham, karena sebelumnya ada yang bilang gini, Pak Sunar tolong bahas dong saham-saham yang belum naik supaya kita bisa cuan atau profit. Sebenarnya untuk bumi ini sebelumnya sudah saya bahas. Maksud saya ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 58 itu yang paling cepat banget kalau mau spekulasi buy weakness, karena trennya masih downtrend di sini ya. Walaupun dia sebelumnya naik ya prosesnya ya. Jadi naik lagi ke atas 58 kita buy, naik ke atas 61 tambah lagi. Belinya bertahap aja. Kenapa bertahap? Karena kalau saya ukur dari Fibonacci retracement-nya ya, dari swing low di sini dan swing high-nya itu masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, yaitu di bawahnya 72 atau 71,10 ya angkanya ya. Jadi selama di bawah 72 itu dia masih resiko downtrend. Karena berdasarkan ilmu Fibonacci retracement, kalau kita tarik garis dari jalur uptrend sebelumnya ya, kalau dia sudah gagal bertahan di atasnya 61,8%, maka dia kecenderungan akan turun terus dan risikonya lebih besar. Seperti itu ya. Kalau ingin belajar mengenai cara tarik garis Fibonacci retracement atau Fibonacci extension ya, ada 3 video, linknya dari video description bawah ini ya. Silahkan ditonton ya, seperti itu ya. Saya yakin sih kalau Anda rajin nonton ya, apalagi mengenai pembahasan Fibonacci retracement dan extension, kalau Anda sering praktekkan, kebanyakan sih support resistance-nya lumayan akurat ya, seperti itu ya. Walaupun nggak pas persis di levelnya ya, kurang lebih lah plus minus 5% itu kalau analisa teknikal, kalau garisnya support resistance-nya kalau kurang lebih sekitar 5% ya boleh dikatakan akurat ya, seperti itu ya. Karena terus terang aja market itu nggak bisa diatur oleh analisa teknikal ya. Misalnya supportnya terdekatnya di sini, oh berarti harus turun di sini kemudian mantul pas di sini ya, belum tentu ya, seperti itu. Kalau market bisa diatur dengan analisa teknikal ya, kita nggak perlu kerja, tinggal belajar aja analisa teknikal yang mahir, ya kan? Support resistance-nya mahir ya. Kalau pasti bisa diatur gitu ya, semua orang kaya raya. Nah kalau semua orang kaya raya, ekonominya nggak jalan, nggak ada yang mau jadi, maaf aja ya, nggak ada yang mau jadi buruh atau pekerja ya, seperti itu. Ya kalau nggak ada yang mau kerja ya ekonominya nggak jalan ya. Pada orang trading semua ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian berikutnya untuk BEPS ya. Sini sambil saya lihatkan. Maaf, koneksinya error lagi ya. Down ya. Jadi BEPS ini kayak saya sudah gambarkan di 4.400 ya, area buy weakness ya. Sebelumnya ini berhasil ya, naik lagi tambah lagi. Kemudian kalau turun ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya, seperti itu ya. Nah kalau posisi sekarang, kalau mau buy sekarang sebenarnya untuk BEPS masih resiko walaupun ini hijau ya. Kalau mau buy tunggu aja, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4.400 kita buy. Naik ke atas 4770 tambah lagi, naik ke atas 5000 tambah lagi ya, seperti itu. Pakai sistem average up kalau dia berhasil naik. Tapi kalau dia turun lagi jangan di average down ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja, santai aja. Boleh pakai acuan garis-garis saya atau setiap kelipatan 100 rupiah atau 50 rupiah ya. Tunggu kalau dia naik ke atas 4.400, itu paling cepat buy-nya. Ini volumenya juga turun ya, seperti itu ya. Nah, jadi memang masih resiko, testing area supportnya 4.000-an kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk BEPS. Kalau untuk BEPS apakah ada aksi korporasi? Sepertinya belum ada ya. Rapat umum pemegang sahamnya tanggal 12 Mei ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk AMRT Pak Sunar. AMRT naik lagi Pak Sunar, breakout dari garis yang sudah Pak Sunar bahas sebelumnya ya. Terakhir memang di 1550, karena kemarin saya ada kegiatan, saya nggak sempat bikin analisa saham atau rekomendasi saham ya. Jadi saya nggak bisa bikin update-nya. Di sini kalau kita perhatikan memang untuk AMRT ini belum ada informasi mengenai dividennya. Rapat umum pemegang sahamnya tanggal 6 Mei ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak akan tahu dividennya berapa. Tapi kalau kita perhatikan di sini untuk AMRT, dia setelah naik ke atas 1550, target price-nya kemana Mas Sunar? Nah ini all time high ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita all time high ya,
itu bisa menggunakan Fibonacci extension ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah kalau seperti ini saya gambarkan bagaimana ini ya, saya tarik Fibonacci extension ya. Jadi saya gambarkan dari sebenarnya kalau dari Fibonacci retracement dan extension ya, itu dari mana ya? Saya pakai acuan di sini ya. Ini yang terakhir di sini, kemudian dia naik koreksi, kemudian naik dan kemudian dia koreksi terakhirnya di sini kurang lebih ya. Jadi di sini kalau dia berhasil naik, target berikutnya di 1700 ya. Berikutnya lagi di 1884 atau sekitar 1900 ya. Tapi saya kasih 1850 aja ya. Jadi di sini kalau mau buy memang trading range-nya support resistennya itu di 1550, supportnya resistennya di 1700. Kalau mau buy sekarang memang tanggung ya di tengah-tengahnya. Jadi solusinya boleh buy weakness di area sekitar 1550. Ini adalah titik breakout-nya dari sebelumnya swing high di sini ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1550, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Kalau belum mantul atau belum rebound ya kita jangan buy dulu. Atau kalau misalnya masih turun lagi ya tunggu di area 1410 ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Memang ini uptrendnya masih kuat ya. Mau buy sekarang boleh saja ya. Kalau mau strategi buy high sell higher karena MA20-nya masih mengarah ke atas dan ini harganya masih jauh di atasnya MA20 ya. Pakai price dekatnya di 1700. Jadi mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja ya. Naik ke atas 1700 tambah lagi. Kalau turun jangan di average down ya. Pasang trade stop dan stop loss ya. Strateginya seperti itu. Jadi bisa sampai mulai dari 10% dulu atau 25% kalau mau buy sekarang ya. Dari portfolionya. Misalnya Anda mau 10 juta di AMRT ya. Mungkin bisa masuk 25% dulu atau 10% ya. Terserah Anda ya. Tergantung risiko profil masing-masing. Atau misalnya, maksudnya saya nggak berani karena kecenderungan biasanya naik dia koreksi. Saya tunggu koreksi aja boleh aja. Jadi tunggu di 1550 atau 1410. Tapi belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk SRTG ya. Memang sepertinya SRTG ini lama nggak saya bahas ya seperti itu ya. Garis-garisnya sudah hilang ya. Ya ini apakah sentimen dividen Pak Sunar? Karena sebelumnya dia naik seperti dividen ya seperti itu ya. Kalau saya lihat di sini rapat umum pemegang sahamnya masih tanggal 21 April ya seperti itu. Apakah nanti dividennya lumayan lagi naik ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat untuk SRTG ya itu kan dia di 17 Mei dia ada stock split ya 1:5 ya. Tanggal 17 Mei 2021 dia ada stock split ya. Jadi kalau posisi sekarang dia memang ini terlihat mudah ya. Ini sedang testing area resistennya kurang lebih 3120. Nah, kalau mau buy sekarang atau yang sudah punya dulu ya saya bahas ya. Yang sudah punya pasang trade stopnya di 2930 ya. Yang belum punya kalau mau buy all weakness tunggu di area supportnya dari side base-nya ini ya konsolidasi panjang ya. Itu di 2640. Artinya kalau dia turun di bawah 2930, kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2640 ya. Kalau turun lagi kemudian dia naik nyentuh 2640 atau dekat 2640 dia berhasil rebound ya. Seperti itu ya. Kita boleh mulai buy. Itu yang buy on weakness. Atau kalau mau buy sekarang ya bertahap aja atau tunggu sekalian breakout ya. Ini 120 ya. Kalau kita lihat di sini mundur ke belakang bakalan all time high Pak Sunar. Nah, kira-kira target price-nya di mana gitu ya kalau dia berhasil naik lagi ya. Sebentar saya gambarkan ya. Saya pakai acuan Fibonacci extension ya. Jadi di sini saya gambarkan dari sini ke sini kemudian ke sini ya titiknya ya. Kalau saya gambarkan di sini target terdekatnya di kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3120 boleh buy nggak Pak Sunar? Boleh ya, buy high sell higher. Jadi strateginya di saham itu ada dua, buy low sell high. Kalaupun dia di jalur uptrendnya kalau kita mau buy tunggu buy on weakness ya seperti ini ya 2640 ya. Kalau dia koreksi berhasil rebound kita buy atau buy high sell higher kalau dia breakout dari konsolidasinya atau sideways-nya ya. Naik ke atas 3120 buy target price-nya sekitar 3600 ya. Setelah 3120 kalau mau naik lagi tambah lagi ya kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Mudah-mudahan lancar. Sejauh ini sih dia masih cukup bagus ya seperti itu ya. Konsolidasinya dan pembelian asing juga lumayan naik, tapi di sini kita jangan lihat asingnya, kita fokusnya di pergerakan harganya, support resistennya sudah saya berikan ya kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BP ya masih tetap sama. Ini area buy and weakness di 94 dan 80 ya, sudah pernah saya bahas ya. Jadi kalau seperti ini memang fluktuasinya tinggi ya, jadi stop lossnya agak jauh memangnya ya. Jadi kalau 106 ke atas boleh buy, stop lossnya 94. Selama bertahan di atas 94 ya masih cukup bagus untuk peluangnya untuk breakout ke atas 118. Jadi istilahnya konsolidasi ya, masih ada peluang. Kalau yang nggak mau buy sekarang ya tunggu aja di 94 atau 80.
maksudnya buy on weakness ya, atau tunggu ya. Itu kalau dia turun di buy 94, kita belinya kalau sudah berhasil rebound ya, seperti ini ya. Oh, dia turun Pak Sunar, tapi dia sudah berhasil rebound ya, tapi candlenya masih merah ya, boleh spekulasi buy sekarang, tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau besoknya masih hijau ya, kita buy lagi, tambah lagi ya, pasang stop lossnya di low-nya kemarin ya, seperti itu. Jadi mudah banget kok ya, kita tinggal acuannya seperti itu. Trading itu nggak susah ya, seperti itu ya, asalkan kita sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin itu juga ada dua faktor ya, disiplin cut loss dan disiplin buyback. Kalau dia berhasil naik lagi atau rebound lagi, sejauh ini dia masih cukup bagus, masih naik ke atas untuk BP ya. Mudah-mudahan aja dia lancar. Memang resikonya lumayan tinggi ya untuk BP ya, karena sebelumnya di sini dia tidur di 50 ya, kemudian dia bangkit ya, seperti itu ya. Nah, tapi kita sih jangan terlalu takut ya, seperti itu ya, karena saya sih prinsipnya ya, kalau misalnya Pak Sunar, misalnya ya, saya nggak mengatakan ya, BP ini perusahaannya jelek, reputasinya atau manajemennya jelek ya, seperti itu ya, tergantung Anda tipe investornya yang fokusnya ke manajemennya yang baik atau enggak, atau pokoknya fokusnya di pergerakan harganya. Kalau Anda fokusnya di pergerakan harganya, lebih cenderung ke trading ya, boleh saja resikonya ya disesuaikan dengan profil masing-masing. Misalnya, wah saya berani spekulasi cuma 10 juta ya, masuknya 10 juta aja. Kalau yang duitnya banyak ya, saya berani 1 miliar ya, silakan ya, seperti itu, tapi masuknya bertahap aja. Ini saya sudah bantu dari awal ya. Waktu itu saya sebutkan waktu di sini ya. Kalau dia breakout lagi, higher boleh tambah lagi, atau average up ya, naik ke atas 74 tambah lagi, naik ke atas 80 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi ini sudah pernah saya gambarkan kalau kita mundur jauh ke belakang seperti ini ya. Ini kurang lebih 74 di sini ya, ini 80 kurang lebih di sekitar sini. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Kalau dia naik lagi ke atas 130, masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa lah. Target berikutnya di 150 seperti itu ya. Karena prinsip saya ya, berdasarkan analisa teknikal, kalau uptrendnya masih cukup bagus, dia masih bisa naik lagi ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk BP ya. Cukup ya. Yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Jangan lupa nonton yang bagian pertama ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini.